Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Jayatua Huns. Kali ini kita akan belajar bersama tentang materi gaya dan gerak. Untuk itu Pak harapkan bahwa Ananda dapat menyimak video ini sampai dengan selesai, karena pada part akhir atau bagian akhir akan ada tugas yang harus dikerjakan dan harus dikumpulkan. Baik, sudah siap? Mari sama-sama kita mulai. Benda bergerak terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Gerak bersifat relatif. Nah, sebagai contoh, pengamat di tepi jalan pasti melihat kamu sedang bergerak bersama mobil. Namun, kamu yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerakmu, bukan? Nah, jadi sifat relatif gerak bergantung pada titik acuan yang digunakan. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis gerak. Nah, jenis gerak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, gerak menurut keadaan benda, dan kedua adalah gerak menurut bentuk lintasan. Di mana gerak menurut keadaan benda itu juga terbagi atas dua. Yang pertama adalah gerak nyata, dan kedua gerak semu. Gerak nyata merupakan perubahan posisi benda terhadap titik acuan, sementara gerak semu itu sebenarnya diam, namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Selanjutnya, gerak menurut bentuk lintasan terbagi atas tiga. Yang pertama, gerak lurus, di mana lintasannya itu berbentuk garis lurus. Lintasan adalah titik-titik yang dilalui benda selama bergerak. Ya. Kemudian kedua, gerak melingkar. Gerak melingkar itu lintasannya itu berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Nah, kita bisa melihat bahwa jarak benda terhadap pusat tetap atau jari-jari, kemudian posisi benda terhadap pusat dia berubah. Kemudian yang ketiga adalah gerak parabola, di mana lintasannya adalah berbentuk seperti parabola. Baik Ananda, pembelajaran kita lanjutkan dengan melihat apa itu kelajuan. Kelajuan adalah jarak setiap satuan sekon. Nah, kelajuan ini juga ada kelajuan yang tetap, yakni kelajuan gerak tiap bagian jarak ditempuh dalam waktu yang sama. Selanjutnya, kelajuan rata-rata itu merupakan bergerak ya, menempuh jarak tertentu tiap bagian tidak ditempuh dalam waktu yang sama. Dan terakhir adalah kelajuan ini merupakan besaran skalar, di mana nilai besar dan satu satuan. Untuk menghitung kelajuan, kita dapat menggunakan rumus V sama dengan S per T, di mana V itu merupakan kelajuan dengan satuan meter per sekon, S itu merupakan jarak dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan sekon atau detik. Selanjutnya kita akan menyimak contoh daripada menghitung kelajuan. Sebuah mobil bergerak dari terminal menuju sekolah sejauh 78 meter. Jika waktu yang ditempuh mobil tersebut adalah 10 sekon, hitunglah kelajuan dari mobil tersebut. Kita akan menjawab bersama. Mula-mula diketahui S itu adalah sejauh 78 meter. Kemudian T atau waktu yang ditempuh adalah 10 sekon. Nah, ditanya adalah V. Penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama-tama kita masukkan dulu rumusnya, yakni V sama dengan S per T. Selanjutnya tinggal kita substitusi masuk, nilai S adalah 78 meter dibagi dengan waktu adalah 10 sekon. Maka didapatkan kelajuan adalah 7,8 meter per sekon. Mudah bukan? Contoh lain, sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Yang ditanya, berapa jarak antara Bogor ke Puncak? Nah, jawab
Yang pertama yang kita ketahui adalah V atau kelajuan sama dengan 10 meter per sekon. Sedangkan T perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Karena waktu dalam sekon atau detik, maka T harus kita konversi atau kita rubah menjadi detik. Nah ingat, 1 jam adalah 3.600 detik, sehingga 2 jam sama dengan 7.200 detik. Yang ditanya adalah S atau jarak dari Bogor ke Puncak. Nah, penyelesaian yang pertama kita masukkan rumusnya V sama dengan S per T. Karena yang ditanya adalah S, maka dari rumus V sama dengan S per T didapat bahwa S sama dengan kelajuan dikali waktu yang ditempuh. Setelah itu kita substitusikan V itu sama dengan 10 meter per sekon dikali dengan T. T adalah 7.200 sekon. Maka yang didapat adalah jarak antara Bogor ke Puncak sejauh 72.000 meter. Baik Ananda, seperti yang sudah dijanjikan di awal pembelajaran bahwa setelah pembelajaran ini selesai, maka akan diberikan tugas untuk Ananda kerjakan. Di sini ada 3 soal. Dan pastikan bahwa Ananda membaca terlebih dahulu soal tersebut dengan saksama, sehingga Ananda tidak salah dalam menyelesaikan soal tersebut. Sekian pembelajaran kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.